Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Ada Berlin sama Zeta. Ada yang tahu kenapa tidak hadir? Tidak tahu apa. Tidak pernah berangkat dari kemarin, Bu. Hilang. Apa sakit? Tidak tahu. Oke, untuk pengawal kegiatan hari ini, mungkin Ibu mau minta Vito ya buat memimpin doa pada anak hari ini. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Nah, selesai. Oke, terima kasih ya Kak Vito. Nah, kita sebelum kegiatan hari ini dimulai, kita juga harus menyanyikan lagu nasional. Kita menyanyi lagu Sholat Bergembira. Mungkin bisa berdiri dulu ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Inilah milik kita untuk selama-lamanya. Inilah milik kita untuk selama-lamanya. Terima kasih. Atas penduduk tak dapat sambil di bawahnya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai subtema 3 tentang globalisasi dan tanah air pada pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan membaca teks, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi penting yang terkandung pada teks penjelasan ilmiah yang baik, yang dibaca dengan baik. Kemudian yang kedua itu dari membaca teks, peserta didik mampu menganalisis isi teks, penjelasan eksplanasi ilmiah dengan baik. Kemudian dalam menyimak video, peserta didik mampu menyusun hasil penggalian informasi penting dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Dan yang terakhir yaitu dengan menyimak video, peserta didik mampu menampilkan hasil penggalian informasi penting dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu belum teks eksplanasi itu apa? Jadi, teks eksplanasi itu teks yang memberikan informasi mengenai sebuah proses sebab akibat dari fenomena yang terjadi, misalnya fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, mungkin biar kita lebih tahu dan lebih paham mengenai teks eksplanasi, Ibu akan menampilkan video penjelasan tentang teks eksplanasi terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Halo anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas bahasa. Kali ini kita akan belajar teks eksplanasi ilmiah. Tahukah kalian apa itu teks eksplanasi ilmiah? Yaitu suatu teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya.
Fungsi dari teks eksplanasi ilmiah ini memberikan penjelasan kepada pembaca tentang terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Struktur teks eksplanasi terdiri atas 1. Pernyataan umum, merupakan gambaran awal tentang apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. 2. Deretan penjelas atau eksplanasi, merupakan penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara berurutan. 3. Interpretasi, merupakan pandangan atau simpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis. Ciri teks eksplanasi yang pertama memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual, artinya kejadian nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan, bukan karangan belaka atau fiksi. Yang kedua, fakta yang terkandung bersifat keilmuan, misalnya sains. Bersifat keilmuan maksudnya ilmiah dan sejalan dengan ilmu pengetahuan. Ayo kita membaca teks eksplanasi berikut. Nah, itu tadi materi kita tentang teks eksplanasi. Jadi, struktur teks eksplanasi ada berapa? 3. Ada pernyataan umum, terus deretan penjelas, dan interpretasi atau simpulan. Nah, di sini Ibu ada contoh tentang teks eksplanasi. Nah, ini contoh dari teks eksplanasi yang Ibu sediakan, yaitu mengenai Indonesia luncurkan program akademi energi surya pertama di Asia Tenggara. Nah, nanti Ibu akan bagikan KPD. Nah, Ibu akan bagi 2 kelompok ya. Untuk kelompok pertama dari barisan depan dan kelompok kedua dari barisan belakang. Nah, sebelumnya anak-anak mungkin bisa dibaca dulu terkait teks eksplanasinya. Tapi nanti kan kita akan menjawab soal LKPD-nya. Nah, untuk menjawab dan menyusun bagian-bagian dari teks eksplanasi tersebut, kalian harus tahu tentang kosakata baku dan tindak baku. Ada yang tahu kosakata baku dan tindak baku itu apa? Tidak. Kosakata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa yang telah ditentukan oleh UPBI. Kemudian kata tindak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang sudah ditentukan UPBI. Nah, kemudian kalimat efektif yaitu kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas dan mudah dipahami oleh pendengar dan pembaca. Nah, sebelumnya kita mungkin menonton materi terkait kalimat kosakata baku dan tindak baku dan kalimat efektif dulu ya. Kata baku adalah kata yang pemakaiannya disesuaikan pada pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai kaidah atau pedoman bahasa Indonesia. Kata tidak baku digunakan pada percakapan sehari-hari dan sangat mudah kita jumpai. Kata tidak baku biasanya dilontarkan pada bahasa tutur atau bahasa lisan. Nah, itu tadi merupakan materi terkait kosakata baku dan tidak baku serta kalimat efektif. Nah, anak-anak sekarang bisa melihat LKPD-nya ya. Nah, di LKPD itu anak-anak diarahkan untuk mengisi LKPD sesuai dengan perintah ya. Nah, mungkin anak-anak bisa mendiskusikannya bersama teman kelompok.
Nah, untuk selanjutnya mungkin perwakilan bersama satu kelompok nanti maju ke depan dan perwakilan kelompok untuk membacakan jawabannya ya. Ayo. Mungkin dari kelompok pertama dulu. Ya. Baik, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, paragraf pertama mengenai pernyataan umum. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi guruan dan pelatihan tenaga surya. Kemudian paragraf 2 deret berjelas, sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Dan yang terakhir paragraf 3, interpretasi. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata pedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Oke. Gimana anak-anak yang lain terkait jawaban dari Ya, kelompok sudah satu? benar. Sudah benar. Yang lain? Sama. Oke, beri tepuk tangan dulu Pak. Kemudian kelompok 2 ini ya. Ibu kami dari kelompok. Yang kedua, paragraf kedua, sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Sedangkan penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Kemudian yang ketiga, pendirian Akademi Surya ini merupakan perwujudan nyata pedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Oke, Ibu. Itu jawaban kelompok 2. Bagaimana dari anak-anak teman saya? Setuju. Hampir sama. Oke. Sudah baik ya? Sudah. Oke, beri tepuk tangan dulu. Kan dia mau nanti. Oke, bisa. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan evaluasi untuk mengetahui sebagaimana pemahaman kalian ya anak-anak. Nah, Ibu bagikan dulu soal evaluasinya. Sekali juga. Banyak kebakaran itu. Ini jawabannya apa yang mau calon KS? Nah, Ibu beri waktu 1 jam ya untuk mengerjakan. Belum masuk kali selain ngantuk. Ini hidupku ini